Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita ini terbagi dua, yaitu ada yang di dalam dan ada yang di luar. Yang di luar yang pertama yaitu dapat kita lihat yaitu mons pubis. Mons pubis ini adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang kemaluan, mengandung kelenjar yang mengeluarkan minyak yang melepaskan zat yang disebut feromon. Yang kedua ada labia majus atau bibir besar. Labia majus berfungsi menutupi dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Selanjutnya dapat kita lihat yaitu ada namanya labia minus. Labia minus ini berarti bibir kecil. Ia mengelilingi saluran vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar tubuh. Keberadaannya berfungsi untuk melindungi vagina dan juga uretra. Selanjutnya ada klitorisis. Klitorisis adalah bagian kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan, berfungsi menstimulasi dan merangsang wanita. Yang selanjutnya ada vestibular pulse. Vestibular pulse adalah bagian memanjang di kedua sisi vagina. Selanjutnya ada kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berbentuk seperti kacang yang terletak di dalam masuk vagina. Ia berfungsi untuk mengeluarkan lendir yang melumasi vagina. Ini diperlukan untuk melakukan hubungan seksual. Selanjutnya kita masuk pada organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama dapat kita lihat yaitu vagina. Vagina terletak di bagian dalam, di belakang kandung kemih. Fungsi vagina adalah jalan masuk sperma menuju rahim dan jalan keluar darah menstruasi serta jalur lahir bayi. Yang kedua ada serviks. Serviks adalah jalan masuk antara rahim atau uterus dan vagina, ini disebut leher rahim. Berfungsi memproduksi lendir atau mukus. Selanjutnya yang ketiga ada uterus. Uterus adalah ruang untuk janin tumbuh dan berkembang. Bentuknya menyerupai buah pir yang gepeng dan tersusun dari lapisan otot yang memiliki sifat elastis, sehingga bisa membesar sesuai dengan perkembangan janin. Selama proses persalinan, uterus akan mengalami kontraksi yang akan berfungsi membantu janin keluar lewat jalan lahir. Yang keempat, tuba Fallopi. Tuba Fallopi menghubungkan ovarium dan uterus dan berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan dan persiapan hasil pembuahan sebelum menuju rahim. Yang keempat, ovarium. Ovarium berbentuk oval sebesar ibu jari. Disinilah produksi sel telur atau ovum. Hormon estrogen dan progesteron terjadi. Setiap 28 hari, ovarium mengeluarkan sel telur secara bergantian yang menyebabkan siklus menstruasi. Selanjutnya ada sistem reproduksi pria. Dapat kita lihat pada gambar, ini adalah gambar sistem reproduksi pria bagian luar. Yang pertama ada namanya penis. Penis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Yang kedua ada batang penis. Yang ketiga kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan sesaat menjalani sunat. Penis berfungsi sebagai saluran kencing dan sekaligus tempat mengeluarkan sperma. Ini adalah nama dan fungsi sistem reproduksi pria pada bagian luar. Yang pertama ada skrotum. Skrotum berperan untuk mengatur suhu testis, agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik. Maka organ tersebut harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Yang selanjutnya ada testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang menghubungkan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Selanjutnya, epidimis. Epidimis ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selanjutnya ini adalah nama dan fungsi organ reproduksi laki-laki bagian luar. Yang pertama ada namanya vas deferens. Berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Yang kedua, vesicula seminalis. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang ketiga ada saluran ejakulasi. Berfungsi untuk mengambungkan sperma yang disimpan dalam ampula dengan cairan mani dan kemudian mengangkut mereka ke prostat. Yang keempat, saluran kemih.
berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang kelima, kelenjar pulpouretral berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin.